Keluarga santri yang menjadi korban kekerasan di lingkungan Ponpes menuntut pihak pesantren di Kota Tangerang, Banten bertanggung jawab. Korban meninggal diduga setelah dikeroyok sesama santri. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua santri yang meninggal diduga akibat dikeroyok di pesantren di Kota Tangerang. Keluarga korban meminta pertanggungjawaban pihak pesantren atas tewasnya buah hati mereka. Dengan dikeroyok 12 orang itu, anak sebesar itu coba, kan? Nah itu kan bagi kami sebagai orang tua tragis banget, jadi itu yang susah dilupakan gitu. Dan kami tentunya pasti akan menuntut bagaimana pihak pertanggungjawaban dari pihak pesantren. RAP meninggal setelah dikeroyok sesama santri di lingkungan pondok pesantren di Kota Tangerang. Korban mengalami luka lebam di tubuhnya. Aksi pengeroyokan diduga karena ada kesalahpahaman saat korban membangunkan salah satu terduga pelaku menggunakan kaki. Polisi telah mengamankan 12 santri yang diduga mengeroyok korban. Ternyata anak tersebut adalah korban dari penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan oleh teman-teman lainnya. Akhirnya kita lakukan olah TKP, cek TKP, dan kita bisa mengamankan 12 orang anak ya. Mereka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Santri yang menganiaya temannya hingga tewas di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka. Remaja 15 tahun ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi menetapkan santri pelaku penganiayaan terhadap temannya hingga tewas di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten sebagai tersangka. Penetapan RE sebagai tersangka dilakukan usai unit Reskrim Polresta Tangerang menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 saksi. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan, Bapas, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak lantaran pelaku masih di bawah umur. RE bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ya, lakukan penahanan mengenai ancaman hukumannya 15 tahun. Ya. Kita juga ini beracaranya cepat, dalam 2 minggu ini kita harus segera melimpahkan ke kejaksaan. Jadi tidak bisa lama-lama dilakukan penahanan. Dari pihak pondok pesantren X, kita juga nanti lakukan pemeriksaan juga terkait kejadian, kemudian peran dari pengurus ataupun pengawas, kan biasa kalau di asrama ada pengawas. Nanti kita masih berproses. Sebelumnya PD, seorang santri salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang tewas usai dianiaya temannya sendiri. Korban yang masih berusia 15 tahun mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang. Korban tewas saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Balaraja Kabupaten Tangerang. Diduga penganiayaan terjadi dipicu cekcok antara korban dan pelaku hingga berujung perkelahian. Di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, seorang santri pondok pesantren diduga menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelas hingga tewas. Pada sekujur tubuh korban dipenuhi luka, diduga akibat kekerasan. Suasana pondok pesantren Baitur Rahman di Desa Parahusorat, Kecamatan Batang Onang, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sepi pacak matian salah seorang santrinya. Di salah satu pondok santri inilah PS ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya yang diduga akibat tindak kekerasan. Polisi yang mendapat laporan melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara untuk diotopsi. Menurut polisi, pelaku kekerasan diduga lebih dari 1 orang. Polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku dan melakukan pengejaran. Dugaan sementara adalah yang bersangkutan adalah dianiaya yang kemudian mengakibatkan
korban meninggal dunia. Berapa perkiraan pelakunya, ada berapa? Untuk pelaku melihat dari kondisi korban dan keterangan para saksi-saksi, ini pelakunya lebih dari 1 orang. Terungkapnya peristiwa penganiayaan berujung pembunuhan ini berawal dari beberapa santri yang ditugaskan mengecek santri yang tidak bersekolah di pondoknya. Para santri kemudian menemukan jasad korban di pondok temannya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dipicu rasa dendam, seorang pemulung membunuh petugas kebersihan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dilarang oleh korban mengambil sampah plastik di lokasi kejadian. Aparat Polsekta Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan menggelandang Dadang, 37 tahun pelaku pembunuhan seorang petugas kebersihan jalan. Identitas pelaku terungkap lantaran barang bukti gerobak milik pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung tertinggal di lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat kabur dan bersembunyi di hutan kawasan Lanut Bandara Sri Mulyono, Herlambang, Palembang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah pisau hanya karena tersinggung, sering ditegur agar tidak mengambil sampah plastik di sekitar lokasi. Jangan nyari di sini lagi katanya, tempat saya. Tempat saya itu maksudnya apa? Katanya tidak boleh nyari baik. Nyari apa itu? Nyari apa? Nyari plastik. Nyari plastik. Ya. Nah, terus dendam. Ya. Oh, memang sengaja cari atau memang kebetulan hari itu? Kebetulan ketemu. Tapi besok sudah dipersiapkan dari rumah, kalau ketemu ditusuknya. Pada saat hari kejadian, yang bersangkutan ini melihat korban berada di TKP dari arah belakang. Pelaku menusukkan pisau tersebut ke arah punggung. Korban sempat berbalik untuk melawan dan membela diri, namun yang bersangkutan tersangka ini terus melakukan penusukan hingga korban terkena luka tusuk di bagian rusuk sebelah kanan, tangan, dan ulu hati. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Seorang suami di Rejang Lebong, Bengkulu tega menghabisi nyawa istrinya dengan sadis. Pelaku marah lantaran diomeli korban saat meminta uang untuk membayar utang dan membeli motor baru. Pria 33 tahun ini menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong, Bengkulu, usai membunuh istrinya di desa Kampung Jerung, Bindurian. KR sempat kabur ke Lampung namun memilih kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal diomeli korban saat meminta uang untuk melunasi utang dan membeli motor baru. Korban menolak lantaran uang hasil panen sebagai petani akan ditabung dan digunakan membangun rumah. Saat terlibat cekcok, korban mengancam akan bunuh diri. Pelaku yang emosi tidak mencegah aksi korban dan justru menganiaya korban hingga meregang nyawa. Saat kembali ke rumah, melihat ada uang hasil panen kopi dari istri dan meminta istri untuk membayar hutang. Setelah itu karena istri kesal, terjadilah cekcok mulut di sini. Dan akhirnya setelah cekcok mulut, istri pun mengatakan, makan hati lebih baik saya bunuh diri. Nah, pelaku pun, namun tersangka ini tidak terima, lalu marah dan meluapkan emosi kepada korban dan langsung menarik kabel lilitan di leher korban dengan cara disentak terlebih dahulu. Jadi tali itu kabel tersebut dililit 2 kali di leher korban. Suami yang menarik dari belakang disentak. Setelah sekitar 3 menit dia tersadar dan melihat istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Awak ikut arisan untuk beli motor? Iya. Nunggak terus? Jadi utang malu. totalnya berapa utang? Oh, malu. 2,5 juta. Utang tuh 2,5 juta totalnya? Iya. Minta ke istri itu? Pengen beli motor, utang dibayar. Meski menyesali perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan meninggalkan anaknya yang masih 6 tahun. Pelaku dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Terkadang emosi yang datang bisa mengacaukan keadaan. Dekatkanlah diri dengan hal yang bisa memberikan motivasi untuk menenangkan hati. Pemirsa, seorang balita ditemukan tewas mengenaskan di Kediri. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.